mungkin akan muncul tersangka baru gitu. Nah, dari data yang saya dapatkan itu, saya coba merenungkan dan menganalisa gitu ya. Kira-kira yang sudah ada beritanya di media itu apa? Setelah saya cocokkan, ada satu isu yang ini kayaknya ada kaitannya, yaitu terkait mundurnya Koni Bakri dari Partai Nasdem. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya sedang berada di satu tempat. Jadi dari kemarin itu masih dalam perjalanan dan gak sempat ngonten gitu. Dan saya sebenarnya sudah ada satu materi yang saya siapkan dan menarik sekali materinya, karena itu menjadi oleh-oleh ketika saya datang ke Jakarta kemarin, yaitu terkait data kasus korupsi BTS 28 triliun yang katanya merugikan negara sampai 8 triliun rupiah. Karena kasus korupsi ini tuh kayaknya melibatkan banyak orang gitu ya. Jadi kalau sekarang hanya sekjen Partai Nasdem yang ditahan, itu masih kurang gitu. Nah, dari data yang saya sampaikan, yang saya dapatkan kemarin, memang belum ada beritanya di media, dan Kejaksaan Agung belum memanggil saksi-saksi baru yang kemudian berpotensi menjadi tersangka baru, belum. Tapi kayaknya nggak akan lama lagi kalau Joni Plate bercerita dan bicara, mungkin akan muncul tersangka baru gitu. Nah, dari data yang saya dapatkan itu, saya coba merenungkan dan menganalisa gitu ya. Kira-kira yang sudah ada beritanya di media itu apa? Setelah saya cocokkan, ada satu isu yang ini kayaknya ada kaitannya, yaitu terkait mundurnya Koni Bakri dari Partai Nasdem. Karena Koni itu mundur pada bulan April 2023. Nah, ini secara peristiwa atau kejadian itu sangat berkaitan dengan pemanggilan Joni Plate. Karena Joni Plate itu diperiksa sebagai saksi itu kan 3 kali, pada bulan Februari, Maret, dan Mei, kemudian menjadi tersangka setelah diperiksa sebagai saksi yang ketiga kalinya. Nah, Koni Bakri itu mundur pada bulan April setelah Joni Plate 2 kali dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Jadi Koni Bakri itu kayaknya sudah tahu gitu ya, ketika Joni Plate sudah dipanggil 2 kali sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung. Kayaknya Koni Bakri itu sudah ngerti bahwa Joni ini memang terlibat kasus korupsi gitu. Makanya kemudian dia mundur dari Partai Nasdem karena kayak jijik banget gitu. Makanya mundur tuh gitu, karena mungkin karena Koni itu tahu bahwa elit-elit Partai Nasdem itu juga ternyata banyak yang terlibat gitu. Nah, ketika dia tahu, akhirnya dia mundur tuh dari Partai Nasdem, karena dia nggak mau ikut terlibat, karena dia sama sekali tidak terlibat dalam hal ini. Jadi kalau nanti Joni Plate akhirnya menjadi tersangka atau sebulan setelahnya menjadi tersangka, itu tidak menjadi beban moral bagi Koni Bakri gitu. Jadi dia nggak punya kewajiban untuk membelain atau berkomentar terkait kasus korupsi ini. Makanya sebelum jadi tersangka, ya udahlah, mundur duluan. Nah, kalau Koni Bakri sudah tahu sebelum diputuskan menjadi tersangka, sudah tahu sejak bulan April gitu ya, itu kan artinya dia mendapatkan informasi yang sangat valid dari lingkaran elit Partai Nasdem. Nah, pertanyaannya, kira-kira dari siapa gitu ya? Kalau kita berkaca kepada kebiasaan perempuan gitu ya, solidaritas sesama perempuan gitu, maka saya mencurigai bahwa Koni Bakri itu mendapatkan informasi terkait kasus korupsi BTS itu dari sesama perempuan di elit Partai Nasdem. Kebetulan ada gitu. Jadi salah satu elit Partai Nasdem itu adalah perempuan, dan dia hadir di Kompleks Surya Paloh ketika Joni Plate ditahan oleh Kejaksaan Agung. Jadi ada tuh sesosok perempuan yang
ikut terus dengan Surya Paloh gitu. Selalu ada di belakang Surya Paloh. Jadi saya curiga bahwa Tony Bakri itu ya mengetahui kasus ini secara keseluruhan dari elit perempuan di Partai Nasdem yang sampai sekarang masih ada di Partai Nasdem. Nah, kalau berdasarkan data yang saya dapatkan gitu, si perempuan atau elit Partai Nasdem ini nampaknya terlibat dalam kasus korupsi itu. Terlibat dalam arti entah dia itu ikut melakukan upaya-upaya korupsi di Menkominfo, atau hanya sebatas orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengamankan dan mengelola uang triliunan rupiah untuk kepentingan Partai Nasdem. Wah, nggak tahu tuh yang mana yang benar. Tapi kira-kira begitu gitu. Jadi kayaknya si perempuan ini dilibatkan dalam hal mengamankan uang itu. Nah, dulu pada bulan April 2023 kita itu kan sempat bertanya-tanya gitu ya, Tony Bakri itu mundur kenapa ya? Karena alasannya itu susah untuk kita mengerti. Alasannya adalah ya Surya Paloh itu atau Nasdem itu dia coba flying high tapi playing cheap. Flying high playing cheap. Waktu itu kita nggak ngerti tuh. Setelah muncul kasus korupsi BTS, wah ini kayaknya nih. Ya karena coba bayangkan gitu ya, kita bicara soal ideologi, soal kemajuan negara, soal pengabdian dan sebagainya. Tapi korupsi ya itu flying high, playing cheap. Playing cheap karena dia murah sekali main korupsi dan mengorbankan kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini gitu. Jadi saya mencurigai apa kayaknya itu ada kaitannya dan ada keterlibatan si perempuan elit Partai Nasdem itu dalam kasus korupsi ini. Sehingga kalau nanti Joni Plate diperiksa lagi ya sebagai tersangka dan kemudian dia berbicara, nampaknya salah satu target selanjutnya adalah salah satu orang perempuan di elit Partai Nasdem. Kira-kira gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat Tony Bakri mundur pada bulan April setelah 2 kali Joni Plate diperiksa sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, itu kan artinya gitu ya, kalau ini ada kaitannya dan saya sangat yakin itu ada kaitannya, itu artinya elit Partai Nasdem sudah tahu terkait kasus ini. Mereka semua sudah tahu bahwa mereka memang terlibat dalam kasus korupsi BTS 28 triliun ini. Nah, yang membedakan adalah ada orang seperti Tony Bakri yang tidak terlibat sama sekali. Dia merasa jijik dan kemudian mundur karena tidak ingin terbebani oleh Joni Plate. Jadi ketika dia mundur sekarang dia gak perlu membela diri atau berkomentar apa-apa. Sementara di sisi lain orang-orang yang tidak mundur kemungkinan mereka terlibat, apalagi yang tadi perempuan yang terdekat, yang dekat dengan Surya Paloh, yang kemana-mana selalu ada di belakang Surya Paloh. Jadi mereka kemungkinan juga terlibat. Jadi sekali lagi saya meyakini bahwa kasus BTS 28 triliun atau yang merugikan negara 8 triliun rupiah itu adalah hambalang jilid 2 yang merugikan negara dan melibatkan banyak elit partai di Partai Nasdem. Jadi sebelum kita jauh bicara soal diagram, karena sekarang kan ada orang yang bikin diagram yang katanya suaminya Mbak Puan terlibat, Hasto terlibat, kemudian ada juga yang bikin Ahsanul Kossasi terlibat dan sebagainya. Itu terlalu jauh gitu, karena ya kaitannya terlalu jauh. Kalau kita mau periksa ya harus periksa yang di sekitar elit Partai Nasdem dulu gitu, karena uang triliunan rupiah itu tidak mungkin hanya bisa dikendalikan oleh seorang Joni Plate. Apalagi dari data yang saya dapatkan yang terkait keterlibatan seorang perempuan atau elit Partai Nasdem yang sangat dekat dengan Surya Paloh itu ada kaitannya dengan mengamankan uang atau mengendalikan uang triliunan rupiah untuk kepentingan Partai Nasdem.
Ya saya nggak tahu apakah nanti Joni Plate akan benar-benar cerita ya. Tapi kalau data itu sudah ada hari ini, ya kemungkinan besar mereka nanti juga akan jadi tersangka. Ya kita tunggu aja gitu ya. Nasdem itu ya kayaknya nggak akan lama lagi ada tersangka baru dari salah satu elit partai Nasdem dan perempuan. Ya sebetulnya kalian udah bisa lihat sih gitu ya. Udah jelas sekali kan, cuma ya nggak perlu saya sebutkan namanya biar kita ya sama-sama nunggu aja keputusannya seperti apa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dari puncak Gunung Kaki Ciremai. Begitulah kura-kura.